Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya dalam suasana yang dahsyat luar biasa. Suasana menyambut Natal yang tinggal beberapa hari lagi. Kita bersyukur kita boleh melewati minggu-minggu Advent dan kita boleh merayakannya hari Minggu lalu sebagai minggu Advent terakhir dengan penuh sukacita. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mewujud nyatakan, mengekspresikan tentang Natal itu sendiri dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga, jemaat, gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi biar kita boleh tahu bahwasanya Natal yang dirayakan seluruh dunia di tengah-tengah pandemi COVID-19 adalah Natal yang bersejarah. Natal yang baru pertama sekali dirayakan di pandemi COVID-19, yang mana mayoritasnya lebih banyak dirayakan secara virtual Zoom. Tapi tidak mengapa. Sekarang kita perlu berbicara bagaimana menyikapi Natal itu sendiri. Natal, saya berikan tema adalah berbagi kasih. Boleh kita setuju tentang itu? Natal adalah berbagi kasih. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, demikian firman Tuhan, dan itu tidak bisa dibantah. Artinya secara kealahannya Yesus, dia benar-benar mengasihi kita. Tinggal kita di tengah-tengah dunia ini, bagaimana mewujud nyatakan bahwasanya Natal itu adalah kasih. Natal adalah berbagi kasih. Berbagi artinya ada sebuah tindakan nyata, ada sebuah ekspresi yang diwujud nyatakan. Dan itu tersampaikan kepada pihak lain, tersampaikan kepada orang lain. Siapapun dia, teman seiman atau tidak seiman, tapi Natal adalah berbagi kasih. Agar kita semua yakin bahwasanya Natal adalah berbagi kasih, mari kita merefleksikan kelahiran Tuhan Yesus 2020 tahun yang silam di sebuah kandang domba. Tempat yang tidak layak untuk seorang Maria melahirkan bayi Yesus. Tetapi catat, oleh karena kasih, dia rela lahir di tempat itu. Lebih daripada itu, oleh karena kasih, dia rela disalibkan dan mati untuk kita semua. Oleh karena kasih pula, dia berjanji, dia akan kembali datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Sementara proses itu terjadi, sementara keadaan itu terjadi, mari kita sebagai gereja, pertama-tama kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Barulah kita boleh berbagi kasih. This is serious. Ini serius. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan. Barulah kita hidup dalam kasih. Bisa berbagi kasih. Seberapa besarkah kasih yang harus kita bagikan? Tidak ada tolok ukurnya. Tidak ada parameternya. Tapi hari ini ketika kita bertindak tidak hanya sekedar berkata-kata, maka itu adalah wujud Natal, berbagi kasih. Hari-hari ini dunia sekitar kita sungguh sangat membutuhkan gereja, saya dan engkau semuanya. Mereka sungguh membutuhkan kasih. Kasih, ada banyak orang berpikir bagi sembako, that's all. Selesai sudah tentang kasih. No. Berbagi kasih adalah dengan tindakan nyata dan tindakan secara rohani. Hari ini ketika engkau mengasihi seseorang, keluarga dekat,
abang, kakak, adik, paman, tante, tulang, namboru, dan seterusnya. Engkau sungguh mengasihi mereka, tapi mereka masih hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Maka kasih secara bentuk rohani adalah engkau dengan tidak putus-putusnya akan membawakan mereka dalam doa secara spesifik, secara khusus di hadapan Allah. Artinya engkau tidak cuek, engkau peduli, karena Natal adalah berbagi kasih. Kasih yang kita bagikan tidak harus kelihatan dalam bentuk natura, barang, uang, dan seterusnya. Tapi ketika engkau juga berdoa, engkau berbagi kasih. Engkau boleh berkata kepada Tuhan dalam doamu, Tuhan biarlah pertobatan. Engkau sebut siapa nama orang yang kau kasihi, merupakan kado Natal terindah bagimu. Waina. Tapi pun demikian secara kasat mata, berbagi kasih tetap harus kita kerjakan. Tetap harus kita lakukan. Ketika engkau tidak berpunya sekalipun. Ingat, ketika engkau tidak berpunya sekalipun. Natal adalah berbagi kasih. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat. Berbagi kasih dalam bentuk apakah yang engkau bisa berikan. Jika engkau seorang yang berkelebihan, berikanlah, bagikanlah kasih itu. Tidak dengan rasa sombong dan tinggi hati karena engkau berpunya dan engkau bisa berbagi. Tapi sebelum engkau melakukannya, doakanlah. Tanya Roh Kudus kemana dan kepada siapa berbagi kasih itu harus dilakukan. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Catat itu. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wow. Natal berbagi kasih. Ini berbicara tentang hubungan kita secara horizontal terhadap sesama manusia dan hubungan kita secara vertikal dengan Allah. Hubungan kita secara horizontal harus benar-benar terwujud nyatakan. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kita nggak bisa mengasihi saudara kita yang kelihatan, tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dan ini statement yang dahsyat dan luar biasa. Bukan main-main. Camkan itu. Lalu ada perintah siapa mengasihi Allah, harus mengasihi saudaranya. Mari. Ini adalah suasana sukacita menyambut Natal. Wujud nyatakan, Natal adalah berbagi kasih kepada siapapun, dimanapun, bahkan dalam bentuk doa-doa sekalipun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekalian, kita sekaliannya. Sampai bertemu dalam edisi menyambut Natal berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.